Halo semua, kembali lagi bersama saya di saluran J-Coin. Di video kali ini saya akan memberikan pengertian tentang BRC20 dan ERC20, juga bagaimana BRC20 mempengaruhi biaya transaksi Bitcoin. Jadi, mari kita mulai. Token pada Bitcoin bekerja dengan menggunakan protokol BRC20, mirip dengan protokol ERC20, yang digunakan oleh Ethereum. BRC20 adalah versi Bitcoin dari ERC20, dan diperkenalkan oleh pengembang anonim bernama Domo pada Maret 2023. Protokol ini memungkinkan pembuatan dan pertukaran token yang kompatibel dengan jaringan Bitcoin. Pada tanggal 6 Mei 2023, terjadi gangguan sementara dalam blockchain Bitcoin, ketika jumlah transaksi yang belum dikonfirmasi mencapai rekor tertinggi. Hal ini menyebabkan lonjakan biaya transaksi, dan Binance, salah satu pertukaran kripto terkemuka, harus menghentikan penarikan 2 kali. Gangguan ini terjadi karena adanya protokol BRC20. BRC20 menggunakan fitur dalam perbaikan Taproot Bitcoin, yang diperkenalkan pada November 2021. Fitur ini memungkinkan penggunaan ordinal, merupakan nomor seri yang ditambahkan ke unit mata uang Bitcoin terkecil, atau Satoshi. Ordinal dan data ordinal tersebut dimasukkan ke dalam bagian transaksi Bitcoin yang disebut bidang tanda tangan saksi. Hal ini memastikan validitas kepemilikan dana yang digunakan dan mencegah pengeluaran ganda. Meskipun BRC20 menggunakan ordinal, tidak semua ordinal adalah token BRC20. Saat ini, terdapat lebih dari 14.000 token BRC20, tetapi terdapat jutaan ordinal lainnya. Fungsi protokol BRC20 masih terbatas dibandingkan dengan ERC20. Pada saat ini, pengguna hanya dapat mencetak, menyebarkan, dan mentransfer token. Perlu diingat, bahwa BRC20 bukanlah standar yang disetujui dan masih dalam tahap proposal. Saat ini, token BRC20 juga tidak mudah diperdagangkan di bursa, berbeda dengan token ERC20. Apakah ordinal Bitcoin memungkinkan pembuatan NFT asli di blockchain Bitcoin, Kak? Ordinal Bitcoin adalah konsep yang memungkinkan data dimasukkan ke dalam Satoshi individu di jaringan Bitcoin. Ini dilakukan dengan menggunakan sistem pengurutan logis yang disebut teori ordinal untuk memberikan nomor unik pada setiap Satoshi. Dengan menggunakan ordinal, data sembarang dapat disematkan ke dalam setiap Satoshi. Data yang dimasukkan ke dalam Satoshi dapat berupa berbagai jenis, seperti gambar, video, audio, teks, atau bahkan seluruh aplikasi seperti versi video game DOM yang disederhanakan. Token BRC20, pada dasarnya adalah prasasti ordinal yang menyediakan aturan dan spesifikasi untuk membuat dan mengelola token dengan jenis teks tertentu. Meskipun penggunaan awal yang populer untuk NFT Bitcoin adalah dengan penulisan teks, dengan perkembangan teknologi ini, kemungkinan kasus penggunaan baru dapat muncul di masa depan. Ordinal memungkinkan pembuatan NFT yang sepenuhnya asli di dalam blockchain Bitcoin, tanpa memerlukan solusi layer 2. Hal ini dapat dilakukan tanpa perubahan pada protokol Bitcoin dan juga kompatibel secara mundur dengan jaringan. Prasasti ordinal dengan cepat menjadi cara untuk menyimpan informasi yang tidak dapat diubah di dalam blockchain Bitcoin. Apa penyebab dan pengaruh token BRC20 terhadap biaya dan transaksi Bitcoin, Kak? Token BRC20 memengaruhi biaya dan transaksi Bitcoin karena proses pembuatan dan transfer token tersebut lebih kompleks dan juga membutuhkan lebih banyak ruang di blockchain. Transaksi Bitcoin konvensional memiliki ukuran kilobyte, sementara prasasti ordinal yang digunakan oleh token BRC20 dapat mencapai ukuran hingga 4 MB. Perbedaan enkripsi ordinal dengan non-fungible tokens atau NFT tradisional di Ethereum atau blockchain lainnya adalah, kalau dengan ordinal semua data disimpan langsung di dalam rantai. Ini berarti instruksi gambar atau token yang ditambahkan ke prasasti menjadi bagian dari transaksi. Sementara itu, NFT tradisional biasanya hanya berisi tautan atau data yang mengarah ke layanan eksternal, tempat seni disimpan. Hal ini meningkatkan persaingan untuk mendapatkan ruang di dalam blok dan menyebabkan biaya transaksi yang lebih tinggi bagi pengguna yang ingin waktu konfirmasi lebih cepat.
Mempool atau kependekan dari memory pool, yaitu ruang penyimpanan tempat transaksi yang belum dikonfirmasi, akan disimpan sebelum diproses, juga menjadi semakin besar. Puncaknya pada awal Mei, beberapa pedagang bahkan harus menggunakan metode replace by fee, di mana mereka menggantikan versi transaksi yang belum dikonfirmasi dengan versi baru, dan membayar biaya transaksi yang lebih tinggi kepada node. Dua penarikan yang terhenti di Binance selama puncak tersebut, disebabkan oleh perbedaan antara biaya transaksi yang biasanya dibayarkan oleh bursa, untuk memfasilitasi biaya transaksi, yang diperlukan oleh blockchain. Biaya transaksi ini diberikan kepada node di blockchain, seperti penambang, untuk memfasilitasi transaksi. Karena node adalah sumber daya tetap dan permintaan terhadap waktunya fluktuatif, biaya akan meningkat seiring dengan permintaan. Node ini sangat penting untuk menjaga kelangsungan berjalannya blockchain Bitcoin, dan mereka diberi insentif berupa hadiah blok juga biaya transaksi, untuk menjalankan tugas mereka. Apa kontroversi seputar BRC20 dan pengaruh pada biaya juga penambangan Bitcoin, Kak? Token dan ordinal BRC20 telah menciptakan kontroversi karena dua alasan utama. Pertama, mereka menyebabkan kepadatan jaringan dan peningkatan biaya transaksi. Kedua, beberapa orang berpendapat bahwa token dan ordinal BRC20 itu mencemari blockchain dengan data yang tidak sejalan dengan visi Satoshi tentang sistem transfer uang peer-to-peer. Bagi para pendukung Bitcoin murni, penggunaan blockchain Bitcoin untuk hal lain dianggap tidak tepat. Sebagai perbandingan dengan NFT di Ethereum yang menyimpan file di server eksternal, NFT ordinal Bitcoin menyertakan seluruh file data dalam bidang tanda tangan transaksi Bitcoin, dan memastikan bahwa semua informasi ada dalam blockchain. Ini berarti bahwa token dan ordinal BRC20 tidak dapat diubah dibandingkan dengan NFT lainnya, yang meningkatkan integritas aset, tetapi juga menyebabkan ukuran yang besar. Namun, ada juga pandangan bahwa para penambang, yang telah menghadapi tantangan ekonomi karena pasar yang menurun, telah mendapat manfaat besar dari ledakan token dan ordinal BRC20. Beberapa penambang Bitcoin bahkan menghasilkan lebih banyak pendapatan dari memproses transaksi di blockchain, daripada menambang BTC baru, yang mengindikasikan pergeseran tersebut berhubungan dengan token dan ordinal BRC20. Beberapa analis menganggap bahwa ini dapat mengimbangi penurunan profitabilitas penambangan, karena ada pengurangan separuh hadiah penambangan. Apa saja keuntungan dan keterbatasan token BRC20, Kak? Untuk keuntungan token BRC20, adalah 1. Token BRC20 dapat dipertukarkan dengan peningkatan yang ditetapkan. 2. Pembuatan token BRC20 melibatkan proses pencetakan dengan menggunakan John NFT Mint, yang memungkinkan pengguna untuk menentukan jumlah yang akan dicetak. 3. Penjual dapat memecah NFT Mint asli menjadi potongan-potongan yang lebih kecil melalui NFT transfer, sehingga mereka dapat menjual kumpulan token yang telah ditentukan sebelumnya. 4. Pembeli dapat mencari penjual yang ingin menjual jumlah token BRC20 yang mereka inginkan. Untuk keterbatasan token BRC20, adalah 1. Token BRC20 hanya dapat ditukar dengan peningkatan yang ditetapkan, sehingga tidak sepenuhnya dapat dipertukarkan secara bebas. 2. Proses pencetakan token BRC20 melibatkan persaingan melalui lelang gas prioritas, yang dapat mengakibatkan biaya dan kesulitan yang lebih tinggi. 3. Untuk mengetahui saldo dompet BRC20, pengguna harus mengandalkan pengindeks off-chain, yang menjalankan aturan prasasti, dan membutuhkan lebih dari simpul penuh Bitcoin. Secara keseluruhan, token BRC20 memiliki keuntungan dalam hal kemampuan pertukaran dan penentuan jumlah token yang akan dicetak. Namun, ada keterbatasan dalam hal pertukaran, kompleksitas proses pencetakan, dan kebutuhan akan pengindeks off-chain untuk mengetahui saldo dompet. Perbandingan BRC20 versus ERC20 dan masa depan token di Bitcoin bagaimana, Kak? Oke, untuk perbandingan BRC20 dan ERC20. ERC20 adalah standar token yang dapat dipertukarkan pada Ethereum menggunakan kontrak pintar, sementara BRC20 adalah cara cerdas untuk membuat token yang sepadan, menggunakan prasasti ordinal pada Bitcoin. Nah, kalau BRC20 lebih sederhana dan lebih terbatas daripada ERC20,
karena programabilitas blockchain Bitcoin yang sengaja dibatasi. Untuk masa depan token di Bitcoin, BRC20 merupakan upaya baru untuk menciptakan token semi-fungible secara natif di Bitcoin, meskipun ada eksperimen sebelumnya, seperti koin berwarna dan seperti Taro atau Taproot Asset. Meskipun pembuatnya mungkin ragu tentang kelangsungan jangka panjang sebagai standar token, komunitas pengembang sumber terbuka dapat mengembangkan konsep ini lebih lanjut, dan mendorong batas kemampuan skrip Bitcoin. Secara keseluruhan, perbandingan antara BRC20 dan ERC20 terletak pada perbedaan standar token yang digunakan pada platform yang berbeda. Meskipun BRC20 lebih terbatas, pengembangan token di Bitcoin terus berlanjut dengan adanya BRC20 dan eksperimen lainnya yang dapat mempengaruhi masa depan token di ekosistem Bitcoin. Kesimpulan: token BRC20 adalah versi Bitcoin dari protokol ERC20 yang digunakan oleh Ethereum. Protokol ini memungkinkan pembuatan dan pertukaran token yang kompatibel dengan jaringan Bitcoin. Penggunaan ordinal dalam protokol BRC20 memungkinkan pembuatan NFT asli di dalam blockchain Bitcoin tanpa perlu solusi layer 2. Ini membuka potensi untuk menyimpan informasi yang tidak dapat diubah di dalam blockchain. Namun, penggunaan token BRC20 juga memengaruhi biaya dan transaksi Bitcoin, karena kompleksitas proses pembuatan dan transfer token yang membutuhkan lebih banyak ruang di blockchain. Hal ini dapat menyebabkan lonjakan biaya transaksi dan kepadatan jaringan. Kontroversi muncul di seputar penggunaan token dan ordinal BRC20, dengan beberapa orang yang berpendapat bahwa penggunaan blockchain Bitcoin untuk hal selain transfer uang peer-to-peer tidak sesuai dengan visi asli Satoshi. Namun, token dan ordinal BRC20 juga memberikan manfaat ekonomi bagi penambang Bitcoin. Token BRC20 memiliki keuntungan dalam hal kemampuan pertukaran dan penentuan jumlah token yang akan dicetak. Namun, ada juga keterbatasan dalam hal pertukaran, kompleksitas proses pencetakan, dan kebutuhan akan pengindeks off-chain untuk mengetahui saldo dompet. Perbandingan antara BRC20 dan ERC20 terletak pada perbedaan standar token yang digunakan pada platform yang berbeda. Pengembangan token di ekosistem Bitcoin terus berlanjut dengan adanya BRC20 dan eksperimen lainnya, yang dapat mempengaruhi masa depan token di Bitcoin. Dalam menghadapi masa depan, penting untuk terus mengikuti perkembangan dalam ekosistem Bitcoin, dan melihat bagaimana token BRC20 dan teknologi terkait lainnya akan berkembang. Hal ini dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang peran dan potensi penggunaan token di dalam blockchain Bitcoin. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menemukan konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.